Shalom adik-adik. Shalom Karissa. Shalom kakak. Shalom kasih. Kamen shalom. Selamat datang untuk adik-adik semua di sekolah minggu perdana di tahun 2021. Yeay. Kalian dan kakak-kakak POM4 lainnya berharap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya ceria. Nah, karena adik-adik semua berada di tahun baru, tentu harus dengan semangat yang baru ya. Dan jangan lupa dan selalu ingat untuk mentaati protokol kesehatan. Nah, memulai sekolah minggu perdana di tahun ini, kalian dan teman-teman yang lain akan memulai dengan tepuk-tepuk yang bersemangat. Masih ingat atau ada yang lupa? Nah, kalau ada yang lupa, kita akan mengingatkan lagi dengan beberapa tepuk-tepukan. Tepuk yang pertama apa, Lisa? Tepuk berdiri. Tepuk berdiri. Apakah adik-adik di rumah masih ingat tepuk berdiri? Ada yang ingat, ada yang lupa, Kak Asri, Kak Dista. Oke, karena adik-adik masih ada yang lupa, Kak Dista ingatkan lagi ya. Tepuk berdiri. Berdiri. Sudah ingat? Sudah? Oke, karena adik-adik semua yang ada di rumah sudah ingat tepuk berdiri dan bahkan sudah sangat semangat sekali. Karena itu Kak Dista dan kakak-kakak semua yang ada di sini mengajak adik-adik untuk melakukan tepuk berdiri. Tepuk berdiri. Berdiri. Oke. Karena adik-adik semua sudah berdiri, sekarang kita akan melakukan tepuk semangat supaya kita lebih semangat lagi memulai sekolah minggu perdana tahun ini. Masih ingat? Tepuk semangat. Huha. 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 Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, karena adik-adik sudah dalam keadaan berdiri dan semangat, kita akan mulai dengan 3 buah lagu. Yang pertama, Selamat Pagi Bapak. Yang kedua lagu Matahari Bersinar Terang. Dan yang ketiga adalah I Love You Jesus. Kita langsung mulai ya, Kak Fendi. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Tuhan terlihat kami setiap hari.
Kita akan mulai sekolah minggu hari ini, namun sebelum itu Gadis dan mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih menjaga kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, terlebih berkat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua hingga saat ini. Kami pada saat ini sudah memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan mari memberkati kami, memberikan kami ketenangan, memberikan Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah sekolah minggu kami pada hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Oke adik-adik, berhubung kantong masuk di tahun 2021, tahun yang baru, kakak-kakak punya 2 lagu baru. Yang pertama itu memuji Tuhan selalu, dan yang kedua firman Tuhan ku dengar. Oke, kita akan menyanyi bersama-sama, akan latihan bersama-sama. Musik Amendi. Berdoa mulai. Bapa kami yang dalam di surga, terima kasih banyak ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Bapa, kami mohon Engkau berkati kami dengan kepada kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh dapat duduk dengan manis, dengan tenang untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Kak Ina yang akan memberitakan, Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi hamba-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sekarang siapkan Alkitab kalian,
taruh di depan, lalu kita akan sama-sama membuka Alkitab untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Oke. Tema dalam pembacaan kita pada hari ini berjudul Yesus Sumber Sukacita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kak Ina ulang sekali lagi ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Silakan kalian buka Alkitab kalian. Oke, jika sudah selesai dibuka, kita akan membacanya bersama-sama. Kak Ina akan memimpin bacaan kita ya. Judul dari bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah Perkawinan di Kana. Kak Ina mulai dari ayat yang pertama. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan tadi. Mari sama-sama kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, seperti yang telah Kak Ina sampaikan tadi, bahwa tema kita pada hari ini adalah Yesus Sumber Sukacita, dan bacaan kita yang telah sama-sama kita baca tadi dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di sebuah kota yang berada di provinsi Galilea, nama kota itu adalah kota Kana. Nah, di kota Kana terdapat sebuah pesta perjamuan perkawinan yang sangat besar. Nah, jika ada sebuah perjamuan pernikahan, tentu saja suasananya sangat meriah. Ada musik di mana-mana, orang-orang bercengkrama sambil tertawa-tawa, mempelai menyambut tamu dengan riang, makanan enak dihidangkan, aromanya menerbitkan selera kemana-mana. Dan tentu saja dihidangkan minuman-minuman istimewa untuk tamu-tamu yang datang ke pesta tersebut. Ada banyak orang, ada banyak tamu yang datang ke pesta tersebut. Di antaranya ada Ibu Maria, Ibu Yesus, ada Tuhan Yesus bersama murid-muridnya juga diundang ke pesta tersebut. Namun, tidak semua orang sedang bergembira. Ada satu orang yang wajahnya murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi di pesta tersebut. Dia berkali-kali mondar-mandir, menengok ke dapur, lalu pergi lagi ke pesta, lalu kembali lagi ke dapur. Dan dia melihat bahwa, wah, makin banyak orang yang datang, dia semakin gelisah. Dia adalah siapa?
Dia adalah pemimpin pesta tersebut. Kenapa ya pemimpin pesta itu merasa sangat khawatir? Tiba-tiba datanglah Ibu Maria menghampiri sang pemimpin pesta tersebut. "Kamu tampak gelisah? Apa yang sedang terjadi?" tanya Ibu Maria kepada pemimpin pesta tersebut. Lalu pemimpin pesta menjawab, "Saya sangat khawatir. Bagaimana ini? Semakin banyak orang yang datang. Namun, persediaan minuman anggur yang telah kami siapkan sudah habis." Wah, kebiasaan orang-orang di Provinsi Galilea adalah mereka menyajikan minuman istimewa bagi para tamu yang datang. Minuman itu adalah minuman anggur. Tentu saja, sang pemilik pesta sangat khawatir saat mendapati minuman anggurnya sudah habis. Melihat persediaan anggur mereka yang sudah mulai habis, maka pergilah Ibu Maria menemui Tuhan Yesus. Ibu Maria yakin bahwa Tuhan Yesus akan sanggup untuk menolong mereka. Ibu Maria kemudian memanggil para pelayan dan menyuruh mereka untuk menuruti apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Para pelayan kemudian mengangguk dan mengatakan bahwa kami akan menuruti semua yang diperintahkan olehnya. Lalu kata Yesus kepada para pelayan itu, "Isilah 6 tempayang itu dengan air." Sesuai dengan pesan Ibu Maria tadi, para pelayan kemudian bergegas mengambil air dan mengisi semua tempayang-tempayang yang kosong dengan air. Mereka sedikit kebingungan dengan perintah Yesus, namun mereka tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Sesudah itu, mereka membawa tempayang-tempayang yang sudah diisi air itu ke rumah pesta. Sesampainya di sana, apa yang terjadi? Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk mencendong air itu dan disajikan kepada para tamu. Lalu, para pelayan mengambil air itu, mencendongnya ke dalam sebuah tempat yang kecil, dan membawanya kepada pemilik pesta. Apa yang terjadi? Air-air yang berada di dalam tempayang itu semuanya berubah menjadi anggur. Bukan hanya sekedar anggur biasa, namun anggur yang rasanya sangat enak. Kenapa Kak Ina bilang anggurnya rasanya sangat enak? Karena saat pelayan itu memberikan anggur kepada tuan pesta untuk dicicipi, ternyata tuan pesta merasa sangat puas dengan anggur yang diberikan oleh pelayan itu. Ia kemudian berkata kepada sang pemilik pesta, "Biasanya orang menyediakan anggur yang baik, kemudian pada akhir pesta barulah orang menyediakan anggur yang buruk atau anggur yang kurang baik. Namun kamu sangat luar biasa karena kamu menyediakan anggur yang baik pada awal pesta dan bahkan sampai akhir pesta pun kamu tetap menyediakan anggur yang baik." Mendengar hal tersebut, maka bersukacitalah pemimpin pesta bersama mempelai pria yang menyediakan anggur tersebut. Mereka sangat senang, rasa gelisah mereka, rasa khawatir mereka tadi, ternyata semuanya telah hilang karena anggur yang tadi mereka pikir sudah habis, ternyata mampu disajikan, bahkan anggur yang disajikan pun sangat enak rasanya. Nah, adik-adik, jika berbicara tentang pesta, berarti ada sebuah sukacita, ada sebuah suasana gembira yang terjadi di pesta tersebut. Di tengah sukacita, tiba-tiba tadi apa? Mereka kehabisan anggur dan pemilik pesta merasa gelisah. Namun, karena Tuhan Yesus hadir di pesta tersebut, maka Tuhan Yesus dapat mengubah rasa gelisah, dapat mengubah rasa cemas dari pemilik pesta menjadi rasa sukacita seperti mereka memulai pesta pada awalnya. Nah, adik-adik, belajar dari cerita ini, maka ada satu hal penting yang Kak Ina mau sampaikan kepada adik-adik. Hal penting apa? Berdasarkan tema kita pada hari ini bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Dalam keadaan apapun,
Tuhan Yesus dapat membawa sukacita dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali ada rasa cemas, ada rasa gelisah, ada rasa kurang bahagia, ada rasa sedih. Namun, mari kita belajar dari Ibu Maria. Saat mereka merasa gelisah, saat mereka merasa cemas, Ibu Maria pergi mencari Yesus. Nah, yang dapat kita pelajari adalah saat kita sedang sedih, saat kita sedang senang, saat kita sedang sakit, saat kita sedang sehat, kita harus terus mencari Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah Ibu Maria percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong mereka. Nah, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita? Kenapa Ibu Maria bisa percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong mereka? Karena Ibu Maria sangat mengenal Yesus. Nah, kalau kita benar-benar mengenal Yesus, berarti kita juga dapat percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mengenal Yesus? Caranya adalah dengan kita berdoa setiap hari, membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus setiap hari. Karena semakin kita mengenal Yesus, semakin kita dekat dengan Dia, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Bagaimana cerita kita pada hari ini? Kita akan sampai pada penghujung cerita kita. Nah adik-adik, di penghujung dari cerita kita pada hari ini, Kak Ina mau sampaikan lagi. Jangan lupa kita harus mencari Tuhan setiap hari, kita harus dekat dengan Dia, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber sukacita kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik sudah mengikuti cerita bersama Kak Ina tadi. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dan persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan nanti bisa adik-adik titip lewat papa atau mama dan dibawa ke gereja pada kotak persembahan khusus pagi. Mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 455, Mintalah. Oke adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Duduk yang sopan, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menjaga kami semua Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami telah melewati tahun 2020 dan pada hari ini kami boleh bersekolah minggu kami yang pertama di tahun 2021 ini Bapa.
Semuanya itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun kami percaya semuanya itu karena tuntunan kasih daripada Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa segala doa kami ke hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat tempat tinggal kami, buat lingkungan kami ya Bapa, yang saat ini sedang dilanda virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, orang tua kami. Tuhan jaga kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Tuhan bentengi kami dengan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan, agar kami dapat terjauh dari virus ini ya Bapa. Ya Tuhan, jika Engkau izinkan sakit penyakit itu datang ke kehidupan kami ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah kami, buat pendidikan kami ya Bapa. Kami yang harus belajar dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kami taruh semua segala aktivitas belajar kami dari rumah ya Bapa. Curahkanlah hikmat-Mu dalam kehidupan kami, tambah-tambahkanlah roh kerajinan, takut akan Tuhan, disiplin, taat ya Bapa, sehingga dalam menjalani proses pembelajaran kami di rumah, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat Bapa dan Mama ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Tuhan jauhkanlah mereka dari segala macam penggoda pencobaan ya Bapa, sehingga dalam menjalankan tugas mereka sebagai orang tua, mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang mampu menjadi teladan bagi kami dan mampu mendidik kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kami semua dalam lingkungan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami semua, tambah-tambahkanlah hikmat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga dalam menjalankan kehidupan kami antara kami bertetangga ya Bapa, kiranya Tuhan berkati agar kami dapat menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan teman-teman kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan ini ya Bapa. Ya Tuhan, ini doa, ini sembahyang kami Bapa, kami bawa semua kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung sekolah minggu hari ini. Tapi adik-adik tidak perlu sedih karena masih ada yang seru di sekolah minggu online berikutnya, tentunya bersama Pak Petra Oepoi. Jangan lupa ya like dan subscribe channel YouTube kita Pak Petra Oepoi. Dan adik-adik ingat selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah adik-adik, untuk menutup sekolah minggu hari ini, mari sama-sama kita melakukan tepuk berdiri dan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu.